Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah masuk di hari ke-14 kalau tidak salah. Hampir setengah bulan kita lalui. Jadi kalau saat ini kita teringat begitu melihat kalender sudah melewati 14 hari, kemudian kita terkejut, maka itu bukti bahwa kita hidup ini tidak pernah kita rasakan, berlalu begitu saja. Maka sabda baginda Rasul, rogima anfurujulin, tersungkurlah seseorang, celakalah seseorang, salah satunya adalah ketika Ramadan datang, ketika orang itu masuk ke Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berlalunya 14 hari, masih ada beberapa hari ke depan, semoga malam ini bukan malam terakhir kita tarawih. Semoga malam hari ini bukan malam terakhir kita di Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke penghujung Ramadan dan kita berdoa bermunajat kepada Allah, semoga kita juga bisa ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita coba hitung Pak, dari akil balik kita hitung, bagi laki-laki akil balik itu adalah usia 15 tahun. Atau kalaupun belum 15 tahun, ketika sudah ditandai dengan mimpi basah, maka itu sudah akil balik. Bagi perempuan itu litis sinina 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun sudah ditandai dengan datang bulan, maka itu pun sama, sudah dihukumi akil balik. Nah, kita saja laki-laki nih, bapak-bapak yang dirahmati Allah yang di depan, kalau kita hitung dari usia balik kita 15 tahun dengan usia kita yang sekarang, kita tanya diri kita, berapa kali kita sudah masuk ke Ramadan? Berapa kali Allah berikan kesempatan kita bisa masuk ke Ramadan, Ramadan bisa dipertemukan dengan kita. Dari 15 tahun. Kalau misalkan seumpama usia kita sekarang adalah 30 tahun, berarti 15 kali kita saum di bulan Ramadan. Kalau yang usianya sudah 35 berarti 20 kali. Ya, kalau usianya sudah 40 tahun berarti 25 kali. Dan seterusnya. Pertanyaannya, dari 25 kali kita Ramadan, dari 30 kali kita Ramadan, dari 40 kali kita Ramadan, pertanyaannya, perubahan apa yang kita buat untuk diri kita ketika kita masuk di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Perubahan apa? Dari iman menjadi takwa, Pak. Kalimatnya sering dikumandangkan oleh alimul ulama, sering dibacakan oleh imam-imam kita, sering pula dibaca oleh Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru itu Pak orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keimanannya sudah ada. Di-upgrade oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan upgrade. Di-upgrade yang tadinya iman menjadi apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa ini levelannya yang luar biasa. Bahkan surga pun diperuntukkan bagi Allah untuk siapa? Orang yang bertakwa. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Surga yang Allah ciptakan, yang luasnya langit dan bumi disatukan, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Bahkan kemuliaan seseorang, dia dipandang mulia manakala dia takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, Ramadan ini mengupgrade, Pak. Dari yang tadinya iman menjadi takwa. Sehingga apa? Imbalannya surga,
dan posisinya dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan besarnya bagi kita, setelah sekian lama kita Ramadan, perubahan apa yang kita buat untuk diri kita? Masihkah lisan kita sering mencibir orang lain? Masihkah hati kita masih terbersit merasa bahwa diri kita lah yang paling benar, diri kita lah yang paling soleh, diri kita lah yang sekolahnya paling tinggi, strata sosial kita lah yang paling tinggi, di kantor kita lah yang jabatannya paling tinggi, di keluarga kita lah yang paling sukses, di masyarakat kita lah yang paling disegani? Kalau masih ada perasaan-perasaan seperti itu, kalau masih ada lisan-lisan yang kotor, masih ada lisan-lisan yang menyakiti hati orang, pertanyaannya, sudahkah kita berubah di Ramadan? 30 kali Allah berikan di diri kita. Sudah sampai sejauh mana kualitas bacaan kita, bukan cuma kuantitas. Baginda Rasul setiap bulan, di bulan biasa beliau menghatamkan 1 kali dalam sebulan. Kecuali di Ramadan beliau menghatamkan 2 kali. Beliau khatam itu plus kualitasnya yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah yang kita kejar itu kuantitas bacaan kita yang sehari harus 1 juz, ataukah kualitas bacaan kita yang kita kejar? Sementara di dalam tata bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran, salah satu huruf bisa berarti salah makna. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum, apabila engkau pandai bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah, begitu kata Allah. Tapi kalau la in sakartum dengan sin, la in sakartum, apabila engkau pandai mabuk, la azidannakum, maka aku akan tambah. Maka barangkali wajar yang mabuk tidak pernah berhenti, karena kita salah baca ayat. Hati-hati, yang panjang jangan sampai jadi pendek, yang pendek jangan sampai jadi panjang. Kenapa? Karena akan merubah makna. Jamalun itu artinya indah, tapi kalau jamalun mimnya pendek artinya unta. Ya, nanti kita punten kalau ada yang namanya sama, diurang Jamaluddin Pak, tetapi Jamaluddin. Maksud nama kepada itu keindahan agama. Jadi hati-hati Pak. Innallaha sami'un alim. Ada yang ngajinya pakai mujawwad, pakai langgam. Orang manut-manut mendengar itu, tapi bagi orang yang faham ada yang salah. Mana sami'un alim? Harusnya sami'un alim. Sami'un Allah Maha mendengar, alim Maha mengetahui. Tapi kalau alim ainnya diganti dengan alim artinya pedih. Nauzubillahi min dzalik. Allah Maha mendengar lagi Maha pedih. Nauzubillahi min dzalik. Maka tanya diri kita, kualitas bacaan kita sudah sampai mana? Ramadan ini bulan tarbiyah, kita pun harus belajar banyak Pak, dari Ramadan ini. Dan harapannya apa? Setelah keluar dari Ramadan, di bulan-bulan yang akan datang dibawa kebiasaan Ramadan. Jangan sampai seperti sekarang aja nih, sholat isya sampai ke belakang. Bulan Syawal cuma 3 orang. Tage kolot hungkul. Ditaruh di kamarana rupina cara pekeneh kamari diedankeun ibadahna. Allahu Akbar. Ya jangan sampai seperti itu. Di bulan Ramadan kita belajar menghargai, belajar menghormati. Pak, ini bukti bahwa Islam ini luar biasa. Punten, agak sedikit masuk ke bab fikih. Di kita ini sudah biasa, ada yang 11, ada yang 23, bahkan 11 pun ada yang rupa-rupa. Kadang kalau saya Ustadz kalau dipanggil atau diundang jadi imam tarawih sok ditaros Pak. Pada KM di dia sabar rakaat. Oh Pak Aceng di dia mah 11 rakaat, formasi 4-4-3 dengan pola menyerang. Nah siga Persib itu ya 4-4-3. Ternyata gimana Pak? Harus cepat bacaannya. Bahkan pesen cek DKM tadi di mun tiasa Fatihana sakali ngarenghap. Alah atuh Pak eungap abdi. Teu nanaon cenah dicobian we dicobian Pak nya renghap ranjung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek jamaahna amin. Nah aminna pondok Pak. Amin mah kumaha dolin. Dolina panjang, amina panjang. Ya ku Bapak aminkan janya, ya aminkan ku Bapak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Gitu. Coba nu ieu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi amin kumaha dolin. Nah, ada juga yang formasinya berapa? Cenah 22, 223 polana bertahan lama. Ada juga yang 23, Pak, itu ikhtilafiyah. Bahkan di Saudi itu 10-10 kalau Ramadan. 10 rakaat pertama itu istirahat dulu 1 jam. Setelah istirahat 1 jam itu disambung lagi 10. Nah nanti jam 1 itu witir 11 rakaat. Jadi witirnya 11 rakaat. Di situ yang imam-imamnya luar biasa, Syekh Sudais, Syekh Suraim. Ya, banyak di situ ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Jadi berapa tuh? Ya, 20 plus 11. Allahu Akbar. Di Mesir apalagi, Pak? Ya, kalau saya datang ke sana ke Mesir itu terkadang di 10 hari terakhir ada yang 40 rakaat tarawihnya. Terus. Ya, maka kalau di kita ada yang pas ya Pak gara-gara 8 sareng 20. 11 yang 2 tilu bikin kata rek patanya tak acan among ka Mesir eta teh. Dan di Mesir mah sabar 40 rakaat. Ya, kita tidak usah bertengkar gara-gara perbedaan. Justru di situ Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan bahwa Islam ini luar biasa. Bagi bapak yang mampu banyak sampai 40 mangga. Tapi bagi yang sudah cangkengnya atas cekot-cekotnya atas sudah 8 teh sawios. Ya, orang terkadang mempermasalahkan masalah apa Pak? Sunnah. Tarawihnya sendiri adalah sunnah. Tapi nah anu salat subuh tara digeunggeureurkeun. Anu teu salat teh digeunggeureurkeun, tapi anu Allahu Akbar naudzubillahi min dzalik. Anu 11 sareng 2 tilu pasea anu meunang nu mana? Nu teu tarawih, Pak. Cek nu teu tarawih teh tuh mending siga urang. Itu nu tarawih pasea, urang mah tara pasea pan kitu. Ya, jadi naudzubillahi min dzalik. Maka bagi kita ini luar biasa. Di Ramadan kali ini sekali lagi yang berbicara di depan bukan berarti ingin menjustifikasi naudzubillahi min dzalik. Ini pun cambuk untuk diri pribadi yang sedang berbicara. Mari kita sama-sama renungi, Pak. Allah memberikan kesempatan tidak semua orang, Pak. Bahkan sahabat kita, saudara kita nih. Kemarin ya, baru dinyatakan bahwa ke-53 ya, anggota TNI dinyatakan gugur dalam tugas di Ramadan. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam Ramadan tapi tidak selesai. Ada orang yang tidak pernah diberikan kesempatan untuk masuk ke Ramadan. Mungkin ada di komplek ini juga yang sebelum Ramadan, sebulan lagi, 2 bulan lagi, kemudian Allah cabut nyawanya. Bahkan ada yang bisa masuk ke Ramadan bahkan sampai akhir, tapi dia harus terbaring di rumah sakit. Tidak bisa menikmati indahnya Ramadan. Maka pertanyaan bagi kita, nah kita sekarang sudah dimasukkan lagi oleh Allah ke Ramadan. Ini entah Ramadan yang keberapa. Itu yang harus kita tanya. Kemudian yang terakhir, yang kedua. Kalau seandainya Bapak Ibu ya, punya anak, ada anak lahir dari rahim seorang ibu, begitu lahir berat badannya 4 kilo. Kemudian 1 tahun naik jadi 10 kilo. 2 tahun naik jadi 15 kilo. 3 tahun naik jadi 20 kilo. 3 tahun 20 kilo. 10 tahun 20 kilo. 20 tahun 20 kilo. Berat badannya. Udah 20 tahun tapi 20 kilo. Kemudian udah 50 tahun berat badannya tetap 20 kilo. Nah pertanyaannya, bayi itu normal atau tidak? Orang itu normal atau tidak? Tentu kita sepakat ada yang tidak normal. Ketika usianya bertambah tapi tetap berat badannya segitu, berarti tidak normal. Nah sama. Kalau setiap tahun kita ketemu dengan Ramadan tapi orang gitu-gitu kayaknya sama, kita termasuk orang yang tidak normal. Kita pun tidak normal. Gitu. Maka itu introspeksi terkhusus bagi yang berbicara. Mari kita menjadi orang yang normal. Pelajari Islam ini. Pelajari Al-Quran ini. Syarat masuk surga adalah qalbun salim. Orang yang punya hatinya bersih. Penyakit kita adalah terkadang ketika ada orang pakai gamis dari atas ke bawah itu warnanya putih. Kemudian ada noda tinta di bagian kantong depan. Tinta sedikit saja bekas pena. Yang kita lihat bukan putih keseluruhan, tapi yang kita lihat adalah noda tinta itu. Sehingga kita bisa mengklaim bahwa bajunya kotor. Itulah yang sering kita berikan penilaian kepada orang lain. Ketika ada orang yang berbuat 1 kali kesalahan, maka kesalahan itulah yang akan kita pandang seumur hidup bahkan. Padahal kita tidak pernah tahu di belakang mata kita, ketika kita tidak sadar, ketika kita tidak tahu, ada orang-orang yang kita cap dia sebagai orang A, B, C, D dengan segala macam kesalahannya, dia justru sedang berbuat baik. Dan barangkali kebaikan itu pun tidak akan pernah bisa kita ikuti.
Maka syarat masuk surga adalah qalbun salim. Mari kita bersihkan hati kita. Mari kita pelajari Islam ini, dan mari kita tanya diri kita, akankah kita menjadi orang yang normal atau kita akan tetap di dalam ketidaknormalan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama mengikuti tarawih dan kita hadirkan hati kita. Kita anggap bahwa ini adalah tarawih kita yang terakhir. Seandainya ketika tarawih pun nyawa kita dicabut, atau setelah selesai tarawih kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apa yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Khusyuk. Mari kita hadirkan hati kita dan kita doakan mudah-mudahan almarhum 53 yang wafat, yang dinyatakan gugur, dinyatakan hilang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan mereka syahid fisabilillah, karena ada salah satunya adalah tetangga saya di ujung Berung. Jadi Pak Selamat, beliau punya menantu, salah satunya adalah orang yang berada di kapal selam tersebut. Maka mudah-mudahan sekali lagi Allah jadikan wafatnya husnul khatimah dan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para bapak, para ibu semuanya. Aku qouli hada wa